Orang tua itu sedang mandi di danau. Tiba-tiba dia melihat sesuatu di dasar danau. Dirinya masuk ke dalam air. Saat dia keluar, dia menemukan bahwa itu adalah emas. Mereka mulai mencari bongkahan emas. Anjingnya menemukan bongkahan emas besar di danau. Tapi, orang tua itu tidak menyadarinya. Anjingnya mengira itu hanya batu biasa. Jadi, dia menjatuhkan emas itu kembali ke air. Kemudian, menemukan emas yang lebih kecil dari yang sebelumnya. Pria tua itu mengatakan kepadanya bahwa itu adalah emas. Dia segera meninggalkan bongkahan emas itu di dalam pot. Pada saat itu, anjingnya seperti telah menemukan sesuatu, sehingga dia segera berlari ke hutan. Orang tua itu juga menyuruhnya untuk kembali sebelum malam tiba. Tetapi, seekor beruang coklat besar muncul dari hutan untuk menyatakan ini sebagai wilayahnya. Beruang coklat mengaum keras, dan kemudian memberikan kode kepada anjing untuk segera pergi atau akan mati. Anjing itu ketakutan dan berlari masuk ke hutan. Ketika dia hendak berbalik meninggalkan hutan, bayangan putih muncul perlahan, mendekati anjing, yang ternyata adalah serigala putih. Ini adalah pertama kalinya anjing itu melihat serigala. Serigala yang begitu cantik, dia meregangkan kakinya. Tapi, serigala putih berpikir bahwa anjing itu ingin menyerangnya. Jadi, dia menggaruk telapak kaki anjing itu. Sejak hari itu, anjing telah jatuh cinta pada serigala putih. Sepertinya dia telah terpikat oleh serigala putih. Bahkan, harmonika lelaki tua itu sudah tidak bisa memancingnya. Seperti ini setiap hari, anjing itu berada di sisi serigala putih. Tetapi serigala putih selalu mengabaikannya. Sampai hari ini, ketika serigala sedang berburu, terjadi insiden. Serigala yang ceroboh jatuh ke sungai yang bergerak cepat. Arus deras menyapu dia ke tebing. Untungnya, dia menangkap pohon kering tepat waktu. Melihat bahwa sungai akan menelan serigala jantan, seluruh sekawanan serigala berdiri di tepi sungai. Tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, anjing itu melompat, menggunakan tubuhnya yang kuat, untuk mengangkat pohon kering. Serigala jantan itu berhasil diselamatkan. Dan mulai sekarang, anjing itu diterima baik oleh kawanan serigala. Ternyata, anjing itu telah belajar berburu. Setiap kali dia berburu, dia memberikannya kepada lelaki tua. Hari ini dia membawa kembali serigala putih. Sekarang lelaki tua itu juga mengerti. Ternyata, akhir-akhir ini anjingnya telah menemukan jodoh. Dan telah juga menemukan tempat miliknya. Dia bahagia untuk anjingnya. Tetapi pada akhirnya, di sanalah dia berada. Meskipun ada banyak emas di sini, tidak mungkin untuk menghidupkan putranya kembali. Dia sangat tertekan, sehingga dia akan kembali. Jadi dia melemparkan emas yang ia dapatkan. Dia coba kembali ke sungai dan meninggalkannya sendirian. Dengan beberapa emas untuk dirinya sendiri. Dia memberitahu anjingnya, dia akan meninggalkan tempat ini besok pagi. Lalu ingat, untuk datang mengucapkan selamat tinggal padanya. Kemudian, anjing itu berbalik dan langsung menuju hutan. Tapi, dunia ini masih tidak kekurangan orang yang menganggap uang lebih dari kehidupan. Tukang emas serakah sebelumnya telah datang ke sini. Sementara dua pria berdebat, menarik pelatuk pistol dan melukai orang tua. Dia mengancam akan memberinya emas. Orang tua itu harus mengeluarkan semua emas dari sakunya dan memberikannya kepadanya. Tetapi, dia tidak berniat menyelamatkan hidupnya. Pada saat itulah, anjingnya melompat dari atap. Dia menatapnya dengan mata tajam. Dan kemudian perlahan mendekat. Pada saat itu, dia cepat-cepat mengambil dahan. Anjing itu melihat dahan dan dia sangat takut. Dia harus mundur perlahan. Saat dia akan dipukul, anjing itu menggigit dahannya, dicengkeram oleh mulutnya, yang kemudian dengan marah mendorong pria itu. Pria itu masuk ke lautan api. Namun, karena lelaki tua itu telah kehilangan begitu banyak darah, dia tidak bisa berdiri. Anjing itu membawa lelaki tua itu ke hadapannya. Tetapi, sekarang dia tidak bisa menahannya lagi. Anjing itu mencoba yang terbaik untuk membantu lelaki tua itu berdiri. Tetapi dia tidak bisa. Akhirnya, lelaki tua itu diam-diam ke sisi anjingnya. Anjingnya tidak pernah berpikir bahwa pemilik yang membesarkannya dalam waktu lama mungkin akan memberinya kehidupan baru. Setelah lelaki tua itu pergi,
Anjingnya tidak lagi memiliki ikatan dengan manusia. Tanpa ragu, dia mulai tinggal di hutan, memimpin kawanan serigala, melewati hutan yang luas. Tidak lama setelah itu, ada banyak anak anjing di antara serigala. Anjing itu bertemu lagi dengan beruang yang ganas. Dari hari sebelumnya, dia tidak lagi memilih untuk mengambil jalan memutar, tetapi malah menggunakan keberaniannya pada beruang. Kekuatannya saat ini bahkan melebihi beruang coklat. Jadi, beruang ketakutan dan lari. Anjing itu benar-benar menjadi raja hutan. Setiap kali dia melewati reruntuhan rumah kayu orang tua, dia berhenti lama. Dia selalu ingat saat-saat indah saat dia bersama orang tua itu. Gadis kecil bernama Pena ini tidak seperti orang biasa. Ketika lahir di lehernya ada 2 ular merah. Ini membuat gadis kecil itu I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Semua orang merasa cara ini sangat bagus. Jadi bagaimana orang mulai mencoba? Hanya beberapa menit kemudian, Pen berhasil menutupi kedua ular itu dengan rambutnya. Tepat ketika Pen sangat senang bisa keluar,
Seorang wanita aneh muncul. Ini adalah seorang wanita berusia lebih dari 40 tahun. Ketika dia membuka pintu, dia menatap Penna, tetapi Penna tidak mengenal siapapun wanita itu. Ternyata dia adalah ibu kandung Pen, yang membuat Pen sangat sulit diterima. Mengapa ibunya hanya orang biasa? Dan Pen adalah monster. Penyebabnya terjadi bertahun-tahun yang lalu. Ketika ibu Pen bertemu dengan ular berkepala dua, ternyata hari itu ular berkepala dua itu melakukan sesuatu pada ibunya. Karena itu, ibu Penna hamil. Setengah bulan kemudian, ketika dia pergi ke rumah sakit untuk memeriksa, ketika dokter menemukan bentuk aneh Pen, mereka menentukan bahwa ada benda yang menyerupai dua ular di leher Pen. Ibu Pen sangat ketakutan. Dia segera memanggil keluarganya. Dokter menyarankan agar mereka menggugurkan kandungan dalam rahim ibu Pen. Semua orang merasa sangat takut, tapi mereka masih menerima untuk menandatangani. Pada saat ibu Pen memasuki ruangan operasi, tim penangkap monster segera muncul di rumah sakit. Pria ini ada di sama spesial. Di lehernya ada dua ular. Hari itu dia memperkosa seorang wanita. Itu sebabnya wanita itu hamil. Untungnya, dia tahu tepat waktu. Wanita itu pergi ke rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya. Tetapi ketika dia memasuki ruang operasi, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang anak tiba-tiba melompat keluar. Semua orang di ruangan itu berteriak ketakutan. Semua orang segera melemparkan anak itu ke pelukan satu sama lain. Orang-orang di luar juga segera menyaksikan situasi karena teriakan. Keluarga segera bergegas masuk. Cepat lepas jaketmu, lalu taruh di bayi. Kesempatan itu dimanfaatkan polisi untuk menjemput anak tersebut. Tapi anak itu sangat sehat. Bahkan polisi sulit dikendalikan. Mereka cepat temukan brankas. Kemudian masukkan anak ke dalam brankas. Kemudian 4 polisi dengan hati-hati mengeluarkan brankas itu. Pada saat tentara meninggalkan rumah sakit, ular berkepala dua lahir. Dia segera pergi ke rumah sakit. Tentara di rumah sakit telah lama bersiap untuk pertempuran. Semua senjata dibawa ke serangan ular berkepala dua. Tapi senjata tidak bisa melakukan apapun padanya. Bahkan dinamit pun tidak bisa memperlambatnya. Ular berkepala dua hanya perlu menggunakan beberapa pedal untuk mengalahkan tentara. Lalu dia pergi ke rumah sakit lembaga. Setelah pergi ke kamar rumah sakit, dia langsung bertanya kepada ibunya. Tetapi karena dia tidak sadar, dia tidak bisa menjawab. Lari ke dia dan katakan padanya dia sedang dihancurkan. Ular berkepala dua mendengar ini dan segera menariknya menjauh. Di sisi lain tentara menggali lubang besar dan mereka melemparkan brankas ke bawah. Tapi saat mereka mengubur brankas, ular berkepala dua telah tiba. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung menyerang tentara. Setelah menangani tentara, dia membuka brankas. Ular berkepala dua dengan lembut memeluk putrinya. Kemudian, melihat gadis kecil dengan sepasang ular merah, ular berkepala dua segera menarik tangan bibi Pen. Melihat bahwa istrinya akan dibawa pergi oleh ular berkepala dua, Paman Penna segera bergegas mendekat, lalu meninjunya sekali. Di luar dugaan ular berkepala dua itu bergegas mencekiknya. Saat ini Penna tiba-tiba terbangun. Ular merah itu juga bergegas menggigitnya. Setelah meneriakinya, ular berkepala dua dengan marah melemparkan putrinya ke tanah. Kemudian, dengan bingung, dia meninggalkan tempat itu. Setelah hari itu tentara mulai mempelajari Penna. Tapi setengah tahun kemudian masih belum bisa penelitian Bibi. Tentara memutuskan untuk membiarkan Bibi Pen membesarkan gadis kecil itu. Sama seperti itu, Pen bersamanya Bibi dan Paman. Bahkan tanpamu. Tapi Pen masih memiliki perusahaan ular merah. Setiap hari dia berbicara dengan mereka. Berdasarkan cara dia menggunakan rambutnya untuk membagikan ular merah, Pen juga mulai pergi ke sekolah. Hari itu ketika Pen masuk kelas, dia melihat seorang pria bernama Ken. Pen mengira dia adalah seorang guru. Jadi dia menyapa dengan sopan. Tetapi Ken dia terlambat. Dia bahkan bertanya apakah Pen bisa tampil. Penna hanya bisa menyanyikan satu lagu di depan semua orang. Saya adalah seekor ular. Ular yang lucu sekaligus agresif. Saat Pen masih bernyanyi, guru yang sebenarnya muncul. Ini membuat Pen sangat malu. Sepulang sekolah, Ken masih menolak untuk meminta maaf kepada Pen. Dia tidak berhenti memarahi Penna. Pada saat bisa berputar yang meninggalkan ular merah memberinya pelajaran.
setelah dipukul kepalanya oleh ular merah. Bisa merasa sangat bingung. Pada kesempatan yang tidak terduga, Pen mendengar sebuah rahasia. Ternyata Ken adalah Phil. Saat ini dia sedang menyelidiki seseorang. Itu adalah ular berkepala dua yang muncul bertahun-tahun yang lalu. Ketika Pen mendengar berita dari mereka, dia tahu siapa ayahnya. Ternyata tiga Pena adalah monster yang membunuh tanpa berkedip. Pena segera memikirkan ayahnya. Sampai hari ini, dia masih tidak tahu apakah ayahnya masih hidup atau sudah mati.